Komitmen kita terhadap sunnah Rasulullah SAW itu merupakan sebuah perkara yang besar. Dia bukan perkara kecil. Dialah perkara yang akan memberikan kelapangan dan keselamatan dari urusan dunia kita dan urusan di akhirat kita. Itu tergantung bagaimana komitmen kita ketika ngikutin Rasulullah. Jangan dipandang sebelah mata komitmen kita untuk ngikuti Rasulullah. Karena banyak orang hari ini ketika menjadi muslim itu banyak yang berkomentar, sudahlah, tidak usah terlalu ekstrim gitu. Ini bukan masalah ekstrim dan tidak ekstrim, tapi ini masalah komitmen. Memang ada yang ekstrim ketika melampaui batas. Memang tidak kita nafikan ada orang yang melampaui batas, tapi kita sebagai orang mukmin betul-betul diperintahkan memberikan komitmen kita kepada sunnah Rasulullah. Dan sunnah itu memudahkan kehidupan kita. Sunnah itu akan menurunkan pertolongan Allah, dan sunnah itu pula yang akan menjadikan kita akan melihat bagaimana bangku di neraka akan diganti dengan bangku di surga ketika pada hidupnya dia mengikuti sunnah, lalu kemudian dia jujur di dalam sunnahnya, maka sesungguhnya tepat ketika dia meninggal, maka dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam terminal pertama yang dia tempati, sebelum nanti juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya pada kehidupan di alam mahsyar, mendapatkan syafaat dan kemudahan ketika melewati sirat. Dan itu sangat tergantung dengan bagaimana perjalanan hidupnya untuk ngikutin sunnah Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan umatnya Nabi ada dua, ada umat istijabah, ada umat ghairu istijabah. Ada umatnya Nabi itu yang istijabah, umatnya Nabi itu yang mereka selalu merespon panggilan-panggilan Rasulullah. Nah, itulah umat yang paling berbahagia. Itulah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Umat yang Rasulullah mengatakan bagaimana besarnya kekaguman Rasulullah kepada umat-umat yang mereka itu istijabah kepada Nabi walaupun tidak pernah bersumpah dengan Nabi SAW. Makanya Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat ya, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dalam perang Badar, maka pada saat usai perang Badar, maka Sa'ad itu berkata kepada Rasulullah, hal baqiya ahadun khairum minna ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik daripada kita ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bala. Kemudian saat mengatakan aslamna wa jahadna ma'aka, kami sudah Islam ya Rasulullah dan kami berjuang bersama engkau dalam peperangan. Tapi Rasulullah mengatakan ada. Siapa itu ya Rasulullah? Qaumun yu'minuna bi walam yarawni, yaitu kaum yang mereka itu beriman kepadaku walaupun belum pernah berjumpa dengan diriku sama sekali. Maka itulah kaum yang sudah ditestimoni oleh Rasulullah bahwasanya itulah kaum yang terbaik walaupun mereka belum pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tapi mereka setia mengikuti Rasulullah. Tentunya mengikuti sunnah bukan ajang untuk deklarasi dan bukan untuk diproklamirkan kamilah pecinta sunnah Rasul, tidak usah. Karena sesungguhnya sunnah itu ibadah, tidak perlu diproklamirkan secara berlebihan yang dikhawatirkan akan terjerumus kepada ujub dan terjerumus kepada pengagungan diri kita secara berlebihan. Sunnah itu ibadah, tidak perlu kita menilai penilaian orang lain apakah kita sunnah atau tidak, karena memang tidak perlu kita penilaian orang lain. Majelis taklim Sahabiyah nggak perlu repot-repot untuk disebut majelis taklim sunnah ataukah tidak oleh majelis taklim yang lain. Karena apa? Majelis taklim yang lain juga tidak pernah diberikan mandat untuk memberikan status sunnah dan tidak kepada majelis taklim yang lain. Karena sesungguhnya sunnah itu komitmen kita, supaya dalam kehidupan kita bersumber dengan apapun yang kita lakukan tidak pernah kita meninggalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita.